Ayo, bismillahirrohmanirrohim. Murid dan santri juga para pemirsa. Sudah banyak pemahaman, ilmu, pengertian, metafisika, sejarah kehidupan. Kita semua sudah banyak mengenyam baik dari video guru, dari ilmu guru, dari video-video yang lain, dari YouTuber, dan juga dari kitab-kitab yang beredar kurang lebih 1400 tahun. Melalui video guru mengajak untuk berbagi kecerdasan, berbagi cerita ya. Untuk cerita ini dalam video guru memberi judul Bidadari Tanpa Barcode. Ya. Apa menurut? Bidadari tanpa barcode. Barcode itu nanti dua pemahaman ya. Kalau barcode sekarang itu kan simbol kode di elektronik. Tapi kalau bahasa kehidupan barcode itu juga mempunyai makna beda. Bar itu tempat luas, tadi tempat hiburan, tempat ndugem itu bar namanya. Soal tempatnya luas. Kot itu kotang ya. Keren judulnya. Ayo para pemirsa, murid, semoga ada hiburan agar lebih cerdas dan dianalisa. Satu contoh pada kemarin, pada bulan April tahun 2024 Masehi kemarin, persis ada peristiwa apa? Karena ini cerita kehidupan dunia dengan kehidupan alam akhirat. Jadi pengertian, pengetahuan juga spiritual. Hari Kamis tanggal berapa itu guru lupa ya. Ada peristiwa dengan apa? Lailatul Qadar. Nah, para murid kemarin tahu ndak? Bagi santri yang sepuh kan tahu. Para murid sepuh-sepuh kan dinasihati, diberi nasihat oleh beliau Mbahmu Sultani Aulia, Mbah Musa Abdul Qadir. Enggak nanti turun begini ya. Kemarin mengapa sih guru tidak ikut? Kira-kira para murid dan santri kan tidak pernah berpikir pun juga tidak mengetahui aktivitas guru. Tapi biasanya guru kan ngikut. Kemarin bulan April 2023 guru tidak ngikut. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan guru, para murid dan santri? Guru kan sudah lama tidak spiritual ya, atau tidak berjalan-jalan di alam kematian setelah dunia ini. Kemarin itu guru punya pemikiran. Tatkala malaikat itu turun dari langit ke bumi mengiringi sesuatu nilai yang disebut keberkahan atau rahmat atau sang pencerah turun ke bumi, pikiran guru itu kan gini. Barangkali di alam sana para malaikat itu sepi gitu loh. Maka guru kemarin itu pergi masuk ke sana. Intinya guru mau ke surga. Barangkali malaikat itu loh. Pintu surga ditutup atau pintu neraka ditutup. Karena kan beriringan mengikuti sosok yang diantar ke bumi. Nah, apa para santri dan murid? Guru Kapenari kan setelah bikin video itu, guru masuk ke sisi lain dengan perlahan-lahan itu. Anggap aja ilustrasinya gini. Guru masuk di alam barzah atau alam kubur itu pelan-pelan gitu. Pikir saya, Mbah Mumukar sama Mbah Munakir ndak ada ngerti ndelalah bahasa Jawa nih. Dengan serta-merta, namanya malaikat itu kan gaib ya. Tahu-tahu di depan, di sebelah samping. Mbahmu digetak. Ini bahasa malaikat, tapi guru mewakili bahasa malaikat. Kate lapo kon jere. Pikir saya, ya pikir guru ini, Mbahmu Mukar mbek Nakir ndak nungguk di alam kubur sana. Delok alam mbahmu digawetak kaget. Akhirnya komunikasi, guru mewakili bahasanya malaikat ya. Malaikat ndak bahasa Jawa loh ya.
Bang kepengin mlaku-mlaku ngono lho. Pengen mlaku-mlaku. Mau kemana? Ya lihat-lihat pintu surga tertutup atau enggak. Apa jawabannya Mbak Mumu Karam Nagir? Pancet kelakuane wong situ ini. Nah dari cerita itu, karena guru sudah lama tidak pergi ke sana, diberi pertanyaan oleh Mbak Mumu Karam Nagir di depan itu, kanan dan kiri. Terus kalau kamu mau ke sana, syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Ya semua catatan kan ada di kitab panjenengan. Oh iya, jadi malaikat itu lali. Nah, terus syaratnya gimana? Saya lihat. Nah di situ catatan guru ini dibuka filenya sama Mbak Mumu Karam Nagir. Nah dengan hitungan yang di catatan Mbak Mumu Karam sama Nagir itu ternyata apa para murid dan santri? Jumlah nilai pahala yang didapat guru itu tidak cukup untuk masuk ke surga. Akhirnya malaikat Mungkar Nakir bilang, hei Mustafa, tidak cukup ini kalau mau tiket masuk ke surga. Ini kalau hanya mengantar di depan pintu surga, itu kurang sedikit pahalamu. Nah belum lagi nanti ada pahala untuk syarat masuk ke surga. Nah guru ini kan bingung ya. Tapi alhamdulillah guru ini kan selalu diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Tatkala guru menyadari pahala ini kurang, mau masuk ke depan pintu surga masih kurang. Ini kan problem. Mau ibadah kan tidak bisa, guru sudah di alam kubur. Apa para santri? Akhirnya guru ini menyampaikan kepada malaikat Mungkar Nakir. Gini aja, Mbak Mungkar, Mbak Nakir. Kalau pahala saya ini kurang cukup untuk menghantar sampai di depan pintu surga dan sampai masuk. Caranya begini, kalau kurangnya tidak banyak, saya mendidik santri ini kan sudah banyak, sudah puluhan ribu, sedangkan yang sudah meninggal itu kan juga tidak banyak, tapi kan sudah ada. Tolong Mbak Mungkar, Mbak Nakir, pahala yang didapat murid saya atau santri saya, tolong diambilkan sebagian. Loh, apakah bisa? Nah, malaikat mulai bingung. Baru murid tak kasih pertanyaan. Loh, ya harus bisa. Ya enggak bisa. Loh, harus bisa. Apa alasanmu, Mustafa? Murid saya itu namanya murid. Itu kalau punya apa-apa, kalau gurunya minta, itu harus dikasih. Kalau enggak dikasih malah berdosa. Apa jawab malaikat? Iya, bener kamu ya Mustafa. Iya, bener. Nah, yang jadi pertanyaan, pahala yang gimana? Malaikat juga bingung. Pahala yang bagaimana? Gini, Mbak Mungkar, Mbak Nakir. Murid saya ini waktu saya mendidik, itu kan banyak pahala. Satu contoh, dulu saya ajarin cara sholat, cara ibadah. Tatkala sudah bisa sholat, dia itu kan sering berjamaah. Meskipun kadang tidak ketemu saya, dia berjamaah di tempat yang lain. Di dalam catatan, tatkala manusia itu berjamaah, itu dapatnya 27. Lah tolong per murid saya diambilkan 5 aja. Pahala ini untuk tambahan sampai masuk, sampai di depan pintu surga. Apa para pemirsa jawabannya Mbak Mumukar? Waduh, soroh mungsu wong iki jarene. Soroh jare. Loh, tapi nyatanya bisa ndak Mbak Mungkar Mbak Nakir? Ya memang bisa lah, oke. Akhirnya dibuka filenya, ada dihitung gitu. Ada kalkulatornya itu, ada komputer, ada HP-nya itu. Akhirnya sudah didapat. Lah pahala yang diambil itu per murid atau per santri dulu waktu jamaah itu kan dapat 27. Saya suruh motong per murid 5. Jadi artinya guru malah ini pahalanya lebih dapat banyak daripada muridnya karena jumlah muridnya yang meninggal itu kan sudah banyak. Alhamdulillah. Akhirnya apa para pemirsa? Nah, sudah cukup ini. Nah, kalau diukur ini Mustafa ya,
Kalau dengan budget sekian, dengan angka sekian, kekuatan sekian, pasti cukup kalau di depan surga. Lah lantas kalau untuk masuknya gimana? Lah ini repot juga. Lah apa enggak cukup pahala ini sampai masuk ke surga? Enggak bisa. Dari nilai angka satuan ini hanya cukup di depan pintu surga. Wah, ini guru juga bingung ini gimana ini. Yes, gampang Mbak Mukar, Mbak Nakir. Yang penting pokok saya ini nanti harus bisa masuk ke surga ya. Ya, gini caranya. Dari pahala yang saya dapat tambahan tadi, itu kan dari murid yang berjamaah di sana. Lah saya selama dulu pernah mengajak berjamaah murid dan santri dan juga orang lain. Lah, menurut catatan murid dan orang yang jadi makmum saya itu kan dapat 27. Nah, perjamaah yang ada catatan di file Anda, tolong diambilkan juga per orang perjamaah selama ikut makmum imamnya saya, tolong diambil 5. Loh, apakah bisa? Loh, harus bisa. Apa dasar Anda? Jamaah saya, makmum saya, itu dapat pahala 27 rakaat. Itu kan gara-gara saya sebagai imamnya. Kata malaikat, iya benar ya. Oke, keren. Oke. Jadi. Apa katanya Mbak Mumungkar sama Nakir? Terus, repot, Mungsu Mustafa. Repot. Ya, akhirnya dibukalah file itu, data-data itu dibuka. Sampai diakumulasi, dikalkulasi. Udah Mustafa ini cukup. Di depan pintu surga sampai masuk. Apa jawaban saya? Terima kasih Mbak Mukar, Mbak Nakir. Oke, saya mau berangkat. Nah, apa para murid, para santri? Naik di atas, guru kan paham, surga itu kan ada 1, 2, 3. Guru yang paling dekat kan dengan Mbak Muduan, itu yang di Firdaus, itu yang di level 7. Apa para murid, para santri karena sudah lama tidak ketemu dengan beliau, Mbak Mu Ridwan. Assalamualaikum. Ya malaikatil mugharobin sugeng rahayu. Nah, apa yang terjadi para murid, para santri? Mbak Mu Ridwan. Selama guru sering ke sana, itu kalau guru mengucap salam assalamualaikum, dia itu senyum. Nah, kemarin bulan April kemarin, guru bahasa salamnya ini dirubah, ditambahi. Assalamualaikum ya malaikatil muqarrabin, sugeng rahayu. Nah, anehnya apa Mbakmu Duan ini tidak senyum, tapi agak marah. Bahasa Jawa niku merengut. Sehingga guru kan penasaran, ini kan satu bahasa yang istimewa. Tapi mengapa Mbak Muduan ini penjaga surga kok seperti itu? Saya bertanya dengan dia. Mbah, dengaran sampean kok ngono. Mengapa Anda kok tidak seperti biasanya? Gara-gara kalimat ini saya tambah. Apa para murid, para santri? Ini bahasa malaikat ya, ini guru mewakil bahasa. Wahai Mustafa, kalau bahasa rahayu itu kalian ucapkan di depan pintu surga dan kalian ucapkan itu dengan agak keras, itu malaikat yang nunggu surga dan yang nunggu neraka itu nanti jadi pada nganggur. Nanti malah jadi masalah di alam sini. Loh, apa hubungannya Mbak Tuhan? Saya dikasih nasihat ya, dibisiin sama Mbak Muduan. Hei Mustafa, tak kasih tahu. Sugeng Rahayu itu password dan keyword, itu pintu password untuk membuka pintu surga dan pintu rahmat, dan itu password keyword untuk menutup pintu neraka. Kalau ini kalian ucapkan di sini, malaikat yang menjaga pintu surga itu nanti nganggur. Malaikat yang menjaga pintu neraka nganggur. Kenapa? Itu kalau kalian ucapkan di alam sini, itu surga semua nanti akan terbuka. Sehingga malaikat tidak pernah menjaga lagi.
Lah malaikat yang menjaga neraka juga. Karena pintu neraka nanti tertutup, malaikat nanti ribet, tidak ada kerjaan. Apa para murid, para santri? Mbak Ma akhirnya mohon maaf. Oh, nggih Mbak Tuan, ngapunten, mohon maaf ya karena tidak mengerti. Semoga tidak terulang kembali. Nah, coba Mbak Tuan. Nah, akhirnya komunikasi bentar lagi sama Mbakmu Tuan. Ditanyain. Bahasa malaikat lagi, Mbak mewakili ya, makili. Udah lama ndak kesini, mau masuk ke surga, jangan bikin kisru katanya. Ndak, sudah lama pengen tahu. Apa para murid, para santri? Kurang lebih ini guru kan sejak tahun 2004 Masehi kan sudah jarang pergi ke sana, bahkan tidak sampai pernah ngontrol di dalam surga sana. Guru cuman ingin perkembangannya karena manusia yang meninggal itu sudah miliaran. Masih tambah ndak jumlah penduduknya atau tambah berkurang. Sehingga guru kepingin ngecek. Akhirnya guru pun berbagi sama Mbak Mutuan. Ndak, Mbak Tuan pengen tahu jumlah penduduk yang di surga yang level 7 ini loh. Masih tetap atau tambah lebih banyak karena udah banyak orang yang meninggal. Ya yang penting jangan bikin gaduh katanya. Oke, apa Mbak malaikat jawabannya? Oke. Nah, dengan cerita seperti itu, akhirnya diberi nasihat sama Mbak Mutuan. Kamu nanti mau masuk alam surga untuk warga negara yang sebelah mana? Ya saya dari Indonesia, dari Pulau Jawa, dan saya dari Jawa Timur. Dikasih ancar-ancar, nanti ya setelah masuk pintu ini, nanti 3 langkah ya dari pintu, ambil arah kiri 2 langkah, di situ nanti ada lubang masuk. Oke, iya. Oke. Nah, begitu masuk. Nah, ini juga informasi ya para pemirsa ya. Jadi surga itu seperti itu detailnya. Satu contoh guru masuk di surga. Ini guru ingin melihat keadaan orang-orang atau manusia atau makhluk yang dari bumi, dari negara Indonesia, dari Pulau Jawa, dari wilayah Jawa Timur dan di dekat kelahiran guru. Maka guru ingin membuka tempat orang-orang yang dekat dengan kelahiran guru, artinya cari orang-orang yang ahli ibadah yang sudah pada meninggal. Nah, itu satu contoh seperti itu. Maka kamu harus detail loh ya. Kalau kalian tidak tahu, kalian warga mana, penduduk mana, provinsi mana, lah kalian nanti dimasukkan di mana ya. Nah, alhamdulillah para murid, para santri, apa yang terjadi? Tatkala 3 langkah ke depan masuk, ambil arah kiri 2 langkah, di situ ada lubang, guru masuk. Subhanallah para pemirsa, apa yang terjadi? Sejak tahun 2004 itu kan sudah tidak ke sana guru. Jumlah penghuninya tetap, cuman lakinya ada 3. Lah wanitanya itu tidak banyak ya para pemirsa. Karena ini per blok loh ya, per petak, per kapling ya. Kenapa? Satu desa itu kapling surganya seperti itu. Tidak jadi satu kayak yang Anda gambarkan itu, tidak. Makanya Anda harus pandai. Apa yang terjadi para murid, para santri? Guru ingin lihat detail dari wilayah guru, orang yang ahli ibadah. Di situ yang bisa masuk hanya 3. Kelihatannya 1 ya, ada yang agak tua, agak muda, ini juga agak muda, tapi kelihatannya sudah usianya hampir sama. Karena orang di surga itu kan tidak ada yang tua, tapi kalau dibandingkan ada selisih sedikit. Analisa demi data dipelajari, guru tidak lupa dengan data yang ada dan karakter wajah rautnya ada. Yang satu kelihatannya ini gurunya ya, guru agama ini. Nah yang kedua laki ini kelihatannya asalnya muridnya juga. Ini guru, ini murid. Nah murid ini kan sudah punya anak. Nah yang ketiga ini anak, dan anak ini sudah berkeluarga. Jadi yang di surga itu 3 orang ini. Satu anak yang beragama sama dengan bapaknya, bapaknya yang beragama sama dengan gurunya.
Karena satu agama dan satu janji dan satu tempat mendapatkan surga. Apa para murid, para santri yang terjadi di sana? Sesuai apa yang janji yang sudah disampaikan di dalam tulisan-tulisan yang ditebar di dunia, per orang ya, per orang yang beragama itu mendapat berapa? Mendapat 72 bidadari. Nah, ini yang jadi problem para murid, para santri. Problemnya gimana, Guru? Ya karena ini kan surga itu enggak luas loh ya. Karena apa? Ini per RT ya. Ini per RT loh. Jadi enggak begitu luas. Nah, 3 orang per orang dapat bidadari berapa? 72. Nah, 72 dikalikan 3 berapa? 216 ya. Nah, posisinya bagaimana? Nah, ini bagi para pemirsa juga murid dan santri biar tahu ya. Karena ini surga ini perkapling. Jadi yang orang 3 ini yang mengikuti agama seperti itu bertempat ibaratnya lingkaran para pemirsa. Jadi yang ahli surga ini ada di tengah lingkaran. Ya, yang melingkar 216 bidadari ini mengelilingi berputar itu kayak lapangan bulat ini. Lah yang di tengah itu ahli surga itu. Lah yang jadi masalah, guru ini kan juga masuk di surga sana. Lihat bidadari itu seperti itu, dia telanjang seperti itu. Guru kan juga bingung ini mau ngikut, bukan jatahnya, nggak ngikut seperti itu. Akhirnya guru melihat dari kejauhan. Guru menganalisa orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang mendapat surga di sana. Apa para pemirsa? Karena itu orang-orang yang masuk di surga itu meninggalnya sudah lama, artinya di surga pun sudah lama. Jadi artinya di sana itu seperti begini. 3 orang itu karena anak, bapak, dan guru itu satu rangkaian agama yang sama, dikelilingi ya coba, dikelilingi jadi membentuk lingkaran. Wanita yang disebut bidadari itu jumlahnya 200 lebih. Yang jadi problem para pemirsa, para murid, bidadari itu kan tidak ada barcode-nya ya. Nah, yang jadi problemnya di situ. Tidak ada serinya. Jadi kulitnya sama, bentuk tubuhnya sama, tingginya sama, diameternya sama, rambut kuncirnya sama, ukuran kelaminnya sama, lebar lubangnya sama. Lah ini yang jadi problem. Lantas gimana, Guru? Nah, ini yang jadi problem. Maka guru melihat dari agak mendekat agak setengah kejauhan. Subhanallah. Jadi bidadari yang sebelah kiri habis dipakai gurunya, ya, itu genti dipakai bapaknya si murid tadi. Lah bidadari yang setelah dipakai, setelah dikumpulin dari si anak sebagai murid tadi, dipakai bapaknya. Coba. Jadi di situ seperti itu. Jadi bidadari itu gantian, tidak ada bedanya. Ini milik anaknya, ini milik bapaknya, ini milik gurunya, tidak ada bedanya. Yang penting dipakai gitu. Coba subhanallah. Jadi surga itu seperti itu. Karena apa? Karena bidadari tanpa barcode lah. Masalahnya di situ. Lah, dari cerita itu masalahnya apa? Para murid, para santri. Coba ya. Karena sudah puluhan tahun di sana ya. Coba analisa para murid, para santri. Kalian tidak bisa mengetahui sampai ini hari orang-orang yang ahli surga dan yang sekarang di surga posisinya bagaimana. Dia ngos-ngosan. Mengapa Guru? Coba. Satu orang kalau ngelompok satu RT itu guru, bapak, dan anak. Itu coba 200 lebih. Nah coba. Bagaimana para murid? 216 ditawur 3 ditawur 216. Itu bergauliran terus. Maka sekarang orang-orang di sana itu tersiksa, kasihan itu. Mau keluar sudah pintu surga tertutup, tidak bisa. Dan dia dikelilingi seperti itu. Apa yang terjadi para murid, para santri? Coba. Satu gambaran ya. Coba, ini ada lubang. Ini anaknya. Ini. Mari pakai anaknya, ganti bapaknya. Nah, setelah bapaknya, gurunya. Habis gurunya, muridnya. Coba. Apa para murid, para santri? Guru ini kan satu orang yang diberi kecerdasan.
Dan guru pun sejak kecil diajarkan oleh leluhur kita untuk menolong orang dalam kesusahan. Dan guru pun diajarkan oleh agamanya disuruh membantu orang, memberi belas kasih. Apa yang terjadi para murid? Guru di surga itu melihat kasihan orang yang di surga itu. Kenapa? Coba para murid, para santri, itu tidak akan pernah ada hentinya, para murid. Jadi begini, dilobangi masuk, keluar lagi, terus gini. Terus gini terus itu. Tidak akan pernah berhenti. Karena di sana tidak ada satuan waktu. Maka di situ sampai sekarang orang-orang penghuni surga itu hidup ya tidak hidup, mati tidak mati. Dia kecapean. Lah lantas solusinya gimana guru? Nah, karena guru ini terbesit kasihan ya bagaimana orang di surga siksanya kok seperti itu. Akhirnya guru keluarlah sebentar dari surga itu menemui sama Mbahmu Duan. Karena guru kasihan, ini harus ditolong orang-orang seperti ini. Kalau tidak ditolong bagaimana generasi muda, putra-putri kita ini nanti? Ya apa? Kesakitan di sana itu. Karena terus ganti lobang-lobang. Akhirnya guru cari Mbahmu Ridwan, akhirnya tanya, "Assalamualaikum Mbak Duan." Ya malaikat. Kalau di surga seperti itu kan kasihan. Saya bilang begitu. Namanya Mbahmu Duan kan, ya sudah memang seperti itu di surga. Terus saya ingin membantu dari orang-orang yang tersiksa di surga. Sudah itu urusan kamu, bukan urusan saya, dari Mbahmu Duan. Ya sudah itu nanti urusan saya Mbak Duan. Terus saya bertanya Mbak Duan, Mbahmu ini kan rukun ya, sangat dekat dengan Bapak Tuhan. Mbahmu bertanya sama Mbahmu Duan, Mbak Duan, kalau begini caranya, ini kan surga ini haknya Bapak Tuhan. Saya ingin menghadap sama beliau. Saya mau menolong, membantu orang-orang yang di surga biar tidak seperti itu. Saya bertanya sama Mbak Duan, beliau masih setia atau belum? Apa jawabannya Mbak Duan? Sejak dulu Bapak Tuhan itu ya tidak kemana-mana. Beliau itu, dia itu ya stay di tempatnya. Akhirnya guru paham. Oke Mbak Duan, saya naik. Nah, akhirnya guru naik di tempat yang sangat tertinggi dan tempat yang sangat terjaga kesuciannya. Tempat yang sangat tersakral dalam sepanjang sejarah makhluknya. Akhirnya guru pun masuk, duduk di tempat di situ. Guru mengucapkan, "Assalamualaikum ya dzal jalali wal ikram." Tapi Tuhan itu tidak komunikasi loh ya, para pemirsa jangan berhayal. Tidak dijawab. Guru hanya menyampaikan. Saya mendengar di dunia banyak manusia meyakini bahwa semua Bapak Tuhan punya kartu kunci, punya kartu as, punya kartu sakti. Di dalam bangsa manusia terkenal dengan bahasa kalimat kun fayakun. Tolong Bapak Tuhan, saya diberi kartu sakti itu. Tuhan tidak jawab. Akhirnya turunlah satu lempiran atau satu benda, diterima di hadapan guru, tak terima. Delalah apa para murid, para santri. Yang diterima guru itu kayak kartu tarot itu. Kayak kartu tarot. Makanya judulnya itu kartu sakti itu. Nah, kalau kartu tarot gambarnya kan macam-macam, ada hantu, ada buah, ada pesawat, ada macam-macam. Nah, yang dari Bapak Tuhan ini gambarnya ini loh yang repot. Gambarnya itu loh. Saya kan masih ingat meskipun di alam sana. Ada gambarnya itu di tengahnya itu. Gambarnya itu loh, keris nogo sosro. Keren itu. Loh, saya heran. Loh, kartu sakti dari Bapak Tuhan ini bentuk kartunya kayak kartu tarot, tapi gambar di tengahnya. Itu yang pokok. Ada pusakanya, kayak keris gitu. Tapi kelihatannya keris, kelihatannya luk 9. Tapi kalau dianalisa guru, itu bentuknya kan nogo sosro. Dah, akhirnya dibawa oleh guru, turun, nemui sama beliau Mbahmu Duan. Akhirnya sama, Mbak Duan, sudah saya
dapat sesuatu keistimewaan, dapat kartu sakti, saya ingin membantu dan menolong manusia yang dalam kecapean di surga itu. Ya Mustafa, silakan Anda masuk. Alhamdulillah para murid dan santri. Guru masuk di situ, apa yang dilakukan oleh guru? Guru kan ini mempunyai keyakinan. Dan menurut cerita mitos-mitos, tatkala ada kalimat kun fayakun itu semua akan terjadi. Para murid, para santri, apa yang terjadi? Di situ ada 3 manusia, intinya hanya manusia laki-laki. Dia hanya mempunyai 1 kelamin. Dia di situ ada 216 kelamin. Bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama, apa-apanya sama. Daripada berganti-ganti tempat, berganti-ganti waktu, berganti apa-apa. Akhirnya guru mempunyai inisiatif, saya jadikan 1. Jadi pas si murid tadi kelaminnya dimasukkan kelamin bidadari, plek. Nah, bapaknya si murid tadi kelaminnya masuk, gurunya tadi kelaminnya masuk. Guru di dalam surga itu memakai kartu sakti, saya kalimat saya ucapkan, kun fayakun, lengket sampai yaumil akhiri. Nah itu. Apa yang terjadi para murid, para santri? Alam mengiyakan bahwa yang di surga itu jadi si murid tadi yang ahli surga, bapaknya yang ahli surga, gurunya yang ahli surga. Sekarang itu kelaminnya di sana itu kecepet gini. Udah ndak bisa lengket itu. Jadi dapat 1 daripada bergonta-ganti 1 udah kecepet sudah itu sampai yaumil akhir itu udah ndak bisa. Yang jadi problem bidadari yang sisa per orang kalau 72 yang 1 lengket sisa 71. Nah itu mau dikemanakan? Nah ini masih sisa di sana banyak. Nah tatkala sisa itu banyak, guru membiarkan udah biarin sementara di sini aja dulu. Nah, setelah itu guru pulang mau ke bumi, ketemu sama beliau Mbak Mutuan, cuman pesen aja. Mbak Tuan, sisa stok bidadari yang 71 itu tolong nanti kalau ada leluhur saya, orang-orang saya, murid-murid saya, santri-santri saya, atau orang manusia yang seluruh dunia yang kafir, yang musyrik, yang syirik, tolong harus dibagi rata biar semua mendapatkan keadilan sesuai adilnya di alam dunia sampai di alam akhirat. Apa jawabannya Mbak Tuan? Oke. Nah, itulah para murid, para santri. Semoga tercerahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.